Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah hukum internasional untuk materi yang kedua atau pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini, kita akan fokus membahas mengenai sejarah perkembangan hukum internasional, di mana apabila hukum internasional kita ambil dalam arti luas, yaitu termasuk pengertian hukum bangsa-bangsa, dapat dikatakan bahwa sejarah hukum internasional telah tua sekali. Sebaliknya, apabila kita gunakan istilah ini dalam artinya yang sempit, yakni hukum yang terutama mengatur hubungan antara negara-negara, hukum internasional baru berusia beberapa ratusan tahun saja. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja. Mengenai sejarah hukum internasional, dalam perkembangannya mengalami beberapa periode evolusi, yaitu zaman India kuno, bangsa Yahudi, zaman Yunani, zaman Romawi, Perjanjian Westphalia, dan abad ke-18 sampai ke abad ke-20 sampai sekarang. Masuk ke zaman India kuno, dalam kebudayaan India kuno telah terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku, bangsa, dan raja-raja. Hukum bangsa-bangsa pada zaman India kuno telah mengenal ketentuan-ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak-hak istimewa seorang duta. Selain itu juga terdapat pengaturan mengenai perjanjian-perjanjian, hak dan kewajiban raja, dan juga pengaturan hukum perang. Khusus dalam hukum perang diatur mengenai perbedaan antar kombatan dan non-kombatan, juga ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dan cara melakukan perang atau the conduct of war. Masuk ke bangsa Yunani, pada zaman ini telah dikenal hukum bangsa-bangsa yang merupakan kebudayaan Yahudi, juga telah dikenal ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian, perlakuan terhadap orang asing, dan cara melakukan perang. Ada pengecualian di dalam hukum perang Yahudi dengan hukum perang secara umum terhadap musuh bebuyutan. Diperbolehkannya untuk melakukan penyimpangan ketentuan perang pada saat bangsa Yahudi berhadapan dengan musuh bebuyutan. Itu sejarah perang yang juga menjadi salah satu perkembangan hukum internasional saat itu. Masuk ke zaman Yunani, pada permulaan masa Yunani, proses pembentukan kaidah-kaidah kebiasaan hukum internasional dari adat istiadat dan praktek-praktek yang ditaati oleh negara-negara tersebut dalam hubungan mereka satu sama lain. Pada saat itu banyak muncul negara merdeka dan di antara mereka mengadakan hubungan diplomatik satu sama lain dan hubungan dengan dunia luar, maka kemudian berkembanglah sejumlah kaidah kebiasaan yang berkenaan dengan urusan-urusan diplomatik. Sekarang kita masuk zaman Romawi. Hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi. Hal ini karena pada zaman ini masyarakat dunia merupakan satu imperium, yaitu Imperium Roma, yang menguasai seluruh wilayah di dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Walaupun demikian, hukum Romawi ini sangat penting bagi perkembangan hukum internasional. Selanjutnya, hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum internasional. Mengenai Perjanjian Westphalia, dalam sejarah hukum, khususnya hukum internasional, Perjanjian Westphalia merupakan tonggak sejarah dari lahirnya negara-negara modern menurut hukum internasional. Latar belakang dari lahirnya perjanjian legendaris ini bukan saja disemangati oleh persoalan-persoalan keagamaan,
pertentangan antar agama Katolik dan Protestan, tetapi lebih jauh dalam soal-soal perkembangan kenegaraan dan hubungan antara bangsa serta pengakuan internasional. Selanjutnya, Perjanjian Westphalia ini sebagai suatu peristiwa yang mencenangkan suatu zaman baru di dalam sejarah masyarakat internasional yang tidak ada hubungannya dengan masa lampau. Perjanjian ini sebagai titik puncak dari suatu proses gerakan reformasi dan sekularisasi kehidupan manusia, khususnya perebutan kekuasaan duniawi antara gereja dan negara. Dengan demikian, ajaran hukum alam pada hukum internasional disekulerkan oleh Hugo Grotius untuk memenuhi suatu kebutuhan yang sangat dirasakan pada waktu itu, yaitu mendasarkan berlakunya hukum internasionalnya pada hukum alam. Jadi saat itu ada sebuah pembaruan pola pikir di mana pada awalnya manusia saat itu tunduk pada hukum alam. Hukum alam adalah sebuah nalar yang didasarkan pada nilai ketuhanan yang kemudian muncul sekularisasi, pemisahan antara agama dan pengurusan negara, yang salah satu pembawanya adalah Hugo Grotius. Abad ke-18, pada abad ini kecenderungan perkembangan di antara para ahli hukum untuk lebih mengemukakan kaidah-kaidah hukum internasional, terutama dalam bentuk kebiasaan dan traktat, dan mengurangi sedikit mungkin kedudukan hukum alam atau nalar sebagai sumber dari prinsip-prinsip tersebut. Zaman ini adalah zaman kebangkitan negara-negara baru yang kuat, baik di Eropa maupun di luar Eropa, yang ditandai dengan ekspansi peradaban Eropa ke wilayah-wilayah luar benua, modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan baru, dan kondisi tersebut membutuhkan pengaturan dalam tindakan hubungan internasional. Masuk ke abad ke-20, mulai berdirinya organisasi internasional. Perkembangan pada abad ini sebenarnya dipengaruhi oleh perkembangan akhir abad sebelumnya, yaitu Konferensi Perdamaian tahun 1856 dan Konferensi Jenewa tahun 1864, yang mempelopori Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 yang membentuk perjanjian yang berlaku secara umum. Kemudian disusul Konferensi Perdamaian II pada tahun 1907. Perkembangan hukum internasional terutama di bidang hukum perang. Kedua konferensi ini juga membentuk Mahkamah Arbitrase Permanen. Peristiwa penting lainnya pada masa ini adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dan Braine-Kellogg Pact. Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919, tepatnya 10 Januari 1920. Liga Bangsa-Bangsa ini bertujuan untuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antara negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan umum, khususnya di bidang kehidupan. Setelah LBB juga muncul juga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi pasca Perang Dunia Kedua terbentuk PBB berpengaruh besar dalam masyarakat hukum internasional. Banyak sekali perkembangan dan kemajuan yang dicapai, seperti lahirnya negara-negara baru, perubahan peta politik dunia, polarisasi masyarakat internasional. Sebelumnya kelompok negara atau bangsa penjajah atau terjajah, kemudian perkembangan penghormatan atas hak asasi manusia baik yang terbentuk dalam deklarasi maupun konvensi. Karakteristik evolusi paling akhir dari hukum internasional adalah bahwa ahli hukum internasional modern lebih banyak menaruh perhatian kepada praktek dan keputusan pengadilan.
Kalau kita lihat lembaga peradilan juga muncul, salah satunya adalah lembaga pengadilan internasional yang itu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan peradilan yang ada di suatu negara. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian bisa dilanjutkan ke diskusi melalui forum yang sudah tersedia, dan sebelum sesi ini berakhir harapannya teman-teman mahasiswa bisa mengerjakan pertanyaan yang telah tersedia di konten pertanyaan. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.